Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Wahyu Agung Bagus P. Oke, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana cara membuat charger aki sederhana. Jadi teman-teman yang bingung, akinya sering loyo, terus bingung mau ngecharge di mana, di bengkel kadang nggak ada, lebih baik buat sendiri deh. Saya sarankan lebih baik buat sendiri. Caranya mudah, simple, gampang, wis pokoknya mantap. Oke, simak terus videonya teman-teman. Jangan lupa yang belum like, share, dan subscribe, silahkan subscribe dulu videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, thank you. Oke teman-teman, seperti biasa kita akan sebutkan dulu ya bahan-bahannya apa aja, kemudian alat-alat yang kita pakai apa aja. Oke, bahan yang pertama ini saya menggunakan trafo 5 ampere, trafo non CT atau trafo 0 ya teman-teman. Ini merek-merek biasa aja teman-teman. Ini kalau di daerah saya harganya sekitar 55.000. Kemudian ada dioda Kipro 25 ampere satu buah. Kemudian ada dioda silikon, ini 2 buah ya, ukuran IN4007. Kemudian ada Elko ukuran 1000 mikrofarad 25 volt satu buah. Kemudian ada skrup. Kemudian ada kabel. Ada fan DC. Ini ya, kipas DC 12 volt. Kemudian kabel yang sudah dilengkapi dengan steker. Ini dia kabel. Kemudian jangan lupa capit buayanya. Ya, jadi capit buaya ini sudah saya pasangin kabel ya teman-teman. Jadi enak, nanti tinggal kita pasang. Kemudian kayu kita gunakan sebagai alas. Kemudian ada timah. Oke. Mungkin bahan-bahannya itu saja. Kemudian peralatannya seperti biasa, solder. Jangan lupa solder. Obeng plus ya. Obeng plus. Dan kemudian ada avometer. Kita gunakan avometer juga. Jangan lupa juga skemanya. Mungkin teman-teman ingin tahu skemanya seperti apa. Jadi skemanya seperti ini, sangat simple teman-teman. Simple banget ya. Jadi teman-teman bisa nyoba ini di rumah. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nyari bengkel untuk mencharger aki kalian. Jadi teman-teman bisa buat sendiri di rumah. Oke, langsung simak teman-teman. Oke, kita ke proses perakitan yang pertama. Jadi trafo ini kita letakkan di kayu. Kayu ini kita gunakan sebagai alas ya teman-teman. Jadi tidak langsung tertempel ke lantai atau ke tanah. Jadi biar ada alasnya. Oke, langsung kita sekrup teman-teman, supaya trafonya tidak lari kemana-mana. Oke, sudah kita sekrup. Oke, jadi kita akan ukur dulu berapa keluaran dari masing-masing pin terminal ini. Jadi kita akan pasang dulu bagian kabel dan stekernya tadi yang untuk ke sumber PLN ya, 220 volt, 0 dan 220 volt. Oke, kita pasang dulu. Nah, oke. Setelah kita pasang, sudah kita pasang kabel yang menuju sumber tegangan 220 volt. Kemudian ini stekernya akan langsung kita hubungkan ke stop kontak ya. Kita akan ukur berapa sih masing-masing pin ini tegangannya. Jadi berapa juga nih kira-kira tegangan yang perlu dipakai pada saat kita melakukan pengecasan. Oke, jadi tegangan rata-rata yang bisa digunakan itu sekitar 13 volt, 14 volt ataupun 15 volt. Ya, jadi teman-teman jangan terpaku pada tulisan yang ada di bodi trafo ini. Jadi meskipun di sini tulisannya 12, 15, 18, 9, 6, 25 atau 32, ini bisa saja di bawah 12 ataupun di atas 12. Tergantung tegangan input ya dari sumber 220 volt ini. Jadi kita akan ukur dulu. Ini bisa saja yang 12 volt ini di atas 12 volt. Bisa 14, bisa 15, dan yang 15 ini bisa 18. Kemudian yang 18 bisa sampai 20 volt. Oke.
kita akan buktikan teman-teman. Ya, saya sambungkan ke sumber tegangan 220 volt. Kita arahkan selektor diavometer ke volt ya. Ini volt DC. Kita arahkan ke volt AC. Oke, kita langsung ukur, kita buktikan apakah benar. Oke, yang 12 volt kita akan ukur. Nah, ini benar kan? 14,5 volt. Yang 15 17 volt. Hampir 18 ya. Yang 18 volt di trafo. Oke, jadi ini yang 18 volt 21 volt. Nah, jadi tegangan yang akan kita gunakan yaitu di 12 volt sini ya, di trafo sini ya. Di 12 volt ini dia dapatnya 14,5556 lah volt. Oke, jadi itu yang akan kita gunakan. Langsung kita rakit bagian dioda. Oke teman-teman, sebelum kita rakit diodanya, ini saya akan memberikan info sedikit ya. Jadi pada dioda ini terdapat positif dan negatif. Positif ini tegangannya sudah menjadi DC ya teman-teman, dan yang negatif juga sama, sudah menjadi DC. Sedangkan yang polos atau tidak ada tanda apa-apa ini tegangannya masih AC ya. Jadi tegangan AC yang berasal dari pin 0 dan 12 trafo ini akan kita masukkan ke bagian kiri atau kanan sini. Jadi terbalik-balik tidak masalah karena masih AC, kecuali untuk plus dan minus. Ini karena ini sudah DC jadi tidak boleh terbalik ya. Ini untuk ke plus, capit buaya yang plus ya, untuk ke aki yang plus juga, yang negatif ini atau yang minus ke capit buaya yang minus, untuk ke aki yang minus juga. Oke, langsung kita rakit. AC tadi menghadap ke sini, ini AC, ini AC. Nah, nanti enak gini. Kemudian kita pasang kabel-kabelnya, ini dia ya. Ini kabelnya kita pasang. Nah, oke, jadi seperti ini teman-teman. Nah, nanti kalau teman-teman di rumah ingin buat yang serapi mungkin. Nah, jadi seperti ini. Ini yang AC sudah kita pasang ke bagian AC dan juga. Kemudian untuk yang negatif maupun positif langsung kita pasang. Ya, langsung kita pasang. Untuk yang merah, ini mungkin teman-teman sudah tahu, yang merah positif dan yang hitam negatif. Kita pasang yang positif terlebih dahulu. Pasang. Kita kasih timah biar lengket, biar enak. Oke, yang positif sudah terpasang. Kemudian yang bagian negatif kita tambahkan timah terlebih dahulu supaya nempelnya kena. Yang negatif, hati-hati teman-teman, jangan sampai kabelnya ini bersentuhan ya. Oke teman-teman, sebenarnya ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi charger aki sederhana kita. Tapi saya di sini ingin menambahkan, kita tambahkan kipas DC. Supaya apa? Pada saat pengecasan nanti trafo ini maupun dioda ini akan panas ya, karena proses pengisian tersebut. Jadi saya maksudkan ini kita pasang untuk mendinginkan trafo maupun dioda ya. Jadi saya akan variasikan seperti ini, tapi terlebih dahulu kita pasang elko dan dioda silikon di bagian ekstra trafo. Jadi ada ekstra trafo ya di sini 500 mA di bawah yang untuk ini. Kita gunakan 0 dan 12 volt. Fungsi dari ini, nah ini sebagai pengubah dari tegangan AC menjadi tegangan DC ya.
teman-teman sudah tahu nih, elko punya polaritas positif dan negatif. Ini untuk negatifnya, dan yang polos ini positif. Nah, untuk yang negatif dapat dioda bagian anoda yang plus dioda ya. Jadi kebalikannya nih, negatif dapat positif, kita pasang. Kemudian yang positif dari elko dapat bagian katoda yang ada tanda putihnya ini, katoda atau bagian negatif dari dioda. Sama, pasangnya juga sama. Ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita solder. Oke, ini sudah jadi. Nah, yang sudah jadi seperti ini ya. Ini kita pasang. Yang negatif elko dapat bagian 0 ya, dapat 0. Sedangkan yang positif ini ya dapat 12 volt. Oke, langsung kita pasang gitu. Nah, ini sudah terpasang teman-teman. Kita akan langsung pasang kipasnya. Jadi teman-teman kalau bingung kipasnya yang positif yang mana, yang negatif yang mana, yang positif itu kabel yang berwarna merah. Ini merah. Ini kip bawaan ya teman-teman, kabelnya merah, dan yang negatif yang hitam. Jadi yang positif kita hubungkan ke bagian positif elko. Kita pasang ke sini yang positif, yang negatif kita pasang ke sini. Langsung sikat. Hajar Mas Bro. Kita pasang plusnya. Dipasang juga. Oke. Sudah terpasang. Nah, jadi seperti ini teman-teman bisa kreasikan seperti apa maunya teman-teman. Oke teman-teman, sudah jadi seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi teman-teman bisa rapikan ya, biar lebih rapi lagi seperti apa. Ini sudah jadi ya. Ini yang plus untuk ke plus aki, sedangkan yang hitam ini untuk ke minus atau negatif aki. Oke, bisa kita langsung coba. Kebetulan saya ingin mencharge aki motor. Ini aki motor punya saya. Kita ukur terlebih dahulu